Shalom, perkenalkan nama saya Alia Pelistri Rabien. Saya dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang dengan NIM 10/2022-0094. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah profesi guru PAUD di Indonesia. Pekerjaan sebagai guru ada sejak manusia mampu berpikir dan mengenal ilmu pengetahuan. Guru mengajarkan berbagai ilmu dan pengetahuan untuk mempermudah manusia menjalankan kehidupannya. Dalam lintasan sejarah Indonesia, pekerjaan guru ternyata berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Pada zaman dahulu, sebelum ada agama masuk ke Indonesia, seorang yang ingin belajar harus mengunjungi seorang petapa. Sejarah PAUD di Indonesia. Sejarah PAUD di Indonesia dibagi menjadi beberapa periode. Periode yang pertama adalah periode penjajahan Belanda. Nah, pendidikan anak usia dini atau prasekolah sebenarnya bukan barang baru dan telah mengalami perjalanan panjang dalam sejarah pendidikan di Indonesia dalam masa penjajahan Belanda. Terdapat Froebel School, yaitu sekolah yang menggunakan sistem Froebel bagi anak Belanda, Cina, dan anak dari kaum Ningrat yang bekerja dengan pemerintahan Belanda. Berapa lama kemudian muncul sekolah bagi anak usia dini yang menggunakan sistem Montessori atau Montessori School. Selanjutnya pada tahun 1922 lahir Taman Indira yang didirikan oleh Taman Siswa di Yogyakarta yang merupakan produk awal bangsa Indonesia. Dalam tulisan Ki Hajar Dewantara tahun 1940, sekolah untuk anak berusia di bawah 7 tahun selain ketiga nama itu dikenal pula nama Kindergarten, Kleuterschool, Bewar School, dan Voorklas. Periode yang kedua adalah periode Taman Siswa. Pada tanggal 3 Juli tahun 1922 berdiri Perguruan Nasional Taman Siswa oleh putra Indonesia Ki Hajar Dewantara. Pada awalnya perguruan nasional itu membuka Taman LAR atau Taman Anak, atau dikenal pula Sekolah Froebel Nasional atau Kindergarten untuk anak di bawah usia 7 tahun. Dalam perkembangannya, Taman Anak kemudian berubah menjadi Taman Indira. Taman Indira merupakan gabungan dari dua sistem pendidikan, yaitu Froebel dan Montessori. Periode yang ketiga adalah periode penjajahan Jepang dan awal kemerdekaan. Masuknya Jepang sebagai penjajah bangsa Indonesia pada tahun 1942 ternyata membawa perubahan terhadap perkembangan pendidikan anak usia dini yang tadinya bercorak Belanda berubah ke corak Jepang. Jepang berupaya memasukkan idealisme ke dalam jiwa anak-anak Indonesia. Pada masa ini, Froebel School tetap ada, akan tetapi berganti nama menjadi Taman Kanak-kanak atau Kindergarten. Memasuki gerbang kemerdekaan tahun 1945, kesadaran bangsa Indonesia mulai tumbuh akan pentingnya pendidikan di Indonesia. Akan tetapi, karena baru merdeka disusul agresi Belanda dan pemberontakan dalam negeri, nasib pendidikan nasional belum berubah. Bahkan pada tahun 1950 mengalami krisis pendidikan dan sebagian besar penduduk mengalami buta. Periode yang keempat adalah periode awal kemerdekaan dan gerakan yayasan bersekolah pada ibu. Pada awal kemerdekaan tahun 1950-an, pendidikan masih terabaikan sehingga para tokoh wanita di Indonesia bersama-sama masyarakat membangun organisasi yang bernama Yayasan Bersekolah pada Ibu atau Yayasan Beribu. Ada 12 organisasi wanita yang bersepakat mendirikan Yayasan Beribu yang dipimpin oleh 3 tokoh utama, yakni Nyonya Emma Poera Direja almarhum, yang kedua Nyonya Mary Esale almarhum, dan yang ketiga Nyonya Emma Soemanegara almarhum. Selain terkenal dengan konsep pendidikan taman kanak-kanak dengan sistem pusat minat, sekolah garasi, dan alat permainan edukatifnya, Yayasan Beribu merupakan salah satu lembaga tertua di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan
untuk guru taman kanak-kanak berupa kursus KPGTK yang dimulai pada 8 Juli 1951. Usaha yayasan Beribu pada awal perjuangan sejak tahun 1951, yaitu yang pertama, mensosialisasikan pentingnya pendidikan bagi anak-anak usia dini kepada masyarakat. Yang kedua, memotivasi masyarakat kaum berada agar mengizinkan garasi rumah hingga kantor untuk dimanfaatkan sebagai tempat belajar anak usia dini. Yang ketiga, mengajak kaum ibu untuk ikut andil dalam mengelola taman kanak-kanak. Yang keempat, mendirikan lembaga kursus mempersiapkan calon guru taman kanak-kanak. Periode yang berikut adalah periode lahirnya PAUD tahun 2003 sampai sekarang. Periode ini diawali dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, khususnya pada pasal 28 tentang penyelenggaraan PAUD. Lahirnya PAUD tidak lain untuk menjawab persoalan masih banyaknya usia dini yang belum mendapat layanan pendidikan, meskipun sudah ada taman kanak-kanak atau TK. Keberadaan TK dan kelompok bermain atau playgroup selama ini dianggap belum mampu menampung anak usia dini yang sebenarnya harus memperoleh pendidikan. Itu dia beberapa periode sejarah PAUD Indonesia, kemudian latar belakang dan tujuan penyelenggaraan PAUD Indonesia. Peluncuran program PAUD secara nasional pada pertengahan tahun 2003 dilatar belakangi pada beberapa kenyataan, yaitu yang pertama, masih banyaknya anak usia dini di seluruh wilayah Indonesia yang belum mengenyam pendidikan di taman kanak-kanak. Yang kedua, karena pemerataan pendidikan. Yang ketiga, salah satu bentuk respon pemerintah terhadap laporan beberapa badan dunia tentang rendahnya kualitas pendidikan anak-anak Indonesia. Tujuan penyelenggaraan PAUD di Indonesia untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan. Itulah dia beberapa periode sejarah PAUD, latar belakang, dan tujuan berdirinya PAUD di Indonesia. Demikian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan share. Shalom.